Oke, kita coba bedah ini ya. Pembahasan kali ini mungkin bukan buat Anda yang baru mulai, tapi lebih buat Anda yang udah cukup lama di dunia iklan dan sekarang lagi di titik di mana kayaknya semua aturan main yang dulu dipegang sekarang udah nggak relevan lagi. Anda ngerasa ada yang berubah, tapi nggak yakin persisnya apa. Pasti ada pertanyaan di kepala Anda, loh kok bisa? Kenapa ya iklan yang dulu jadi jagoan, gampang banget bangkitnya, sekarang kok disentil dikit aja langsung goyah? Kenapa perubahan kecil yang dulu aman-aman aja, sekarang dampaknya bisa gede banget? Rasa cemas ini nyata loh, dan Anda nggak sendirian. Nah, ini nih tanda-tandanya. Performanya naik turun nggak karuan, tiap mau ambil keputusan rasanya makin berat, dan ada rasa lelah yang susah dijelasin. Refleks lama kita, pause, duplikasi, ganti iklan. Semua kita lakukan dengan niat baik kan? Tapi masalahnya, niat baik aja nggak cukup kalau sistem yang kita hadapi udah punya ingat. Disinilah paradoksnya mulai kerasa. Masalahnya itu bukan lagi karena kita nggak tahu atau kurang data. Bukan. Masalahnya seperti yang dibilang di sumbernya adalah kelelahan mengambil keputusan di dalam sistem yang nggak pernah benar-benar ngasih kepastian. Justru karena pengalaman Anda, setiap keputusan jadi terasa punya konsekuensi yang jauh lebih panjang. Dan ini dia kesalahan paling dasarnya dan sering banget nggak kita sadari. Kita kan kebiasaan dengan logika di fase awal. Pasang iklan, lihat hasil, jelek, ganti. Simpel kan? Logika tuh emang benar, tapi cuma buat sementara. Kita lupa kalau sistem yang kita hadapi sekarang itu udah beda. Oke, kita masuk ke jantung masalahnya nih. Ada satu momen yang datangnya diam-diam, nggak pakai notifikasi. Tiba-tiba sistemnya mulai mengingat. Dia nggak lagi membaca kita sebagai eksperimen acak, tapi dia mulai ngeliat pola. Pola pesan kita, pola audiens kita, dan yang paling penting, pola keputusan kita. Nah, coba dia lihat perbedaannya di sini. Tajem banget kan? Dulu di sistem yang baru, salah dikit ya udah dimaafin gampang. Tapi sekarang di sistem yang mengingat, beda cerita. Setiap keputusan itu punya bobot. Pause itu bukan lagi tindakan netral. Duplikasi bukan sekedar strategi. Bahkan saat kita diam pun, itu adalah sebuah keputusan. Semuanya saling menumpuk. Dan kutipan ini ngena banget. Datasetnya udah kebentuk. Audiens sudah pernah lihat, udah pernah ngerespons, bahkan ngabaikan. Jadi ikan Anda tuh nggak pernah lagi benar-benar mulai dari halaman kosong. Dia selalu membawa konteks dari semua interaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Oke, dengan pemahaman baru ini, terus gimana dong cara kita ngelihat hal yang umum banget kayak retargeting? Nah, konsepnya jadi berubah total. Ini bukan lagi soal agresi, tapi soal melanjutkan sebuah dialog. Kita kan seringnya mikir, retargeting itu artinya hajar terus, ya kan? Lebih sering, lebih dekat. Tapi justru, di sistem yang punya ingatan, cara pikir ini bisa jadi bumerang. Sistem melihatnya bukan sebagai tekanan, tapi sebagai respon atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, ini dia nih kuncinya. Pertanyaan kita harus geser. Udah bukan lagi soal berapa kali saya harus muncul, tapi lebih ke setelah apa yang barusan terjadi, enaknya saya ngomong apa ya? Kalau kita salah bertanya, retargeting yang harusnya jadi percakapan yang nyambung, malah berubah jadi tekanan yang bikin orang nggak nyaman. Kalau sistem ini punya ingatan, ya tugas kita sekarang ngejaga ingatan itu, bukan malah bikin dia bingung. Ini butuh cara pikir yang baru, yang fokusnya pada konsistensi, kesabaran, dan kemampuan buat ngebaca sinyal dengan lebih tenang. Definisi ini penting banget buat dipahami. Konsistensi itu sering disalahartikan sebagai kaku, nggak boleh ganti sama sekali, bukan. Konsistensi sejati itu lebih ke kasih waktu buat sistem yang ngerti. Oh, dia maunya ke arah sini toh. Kalau kita ganti-ganti arah terus, sistem yang udah punya ingatan ini malah jadi bingung. Nah, di momen kayak gini nih, kedewasaan kita sebagai pengiklan diuji. Ada kan fase di mana iklan tuh kayak, masih jalan tapi kok rasanya beda ya dari kemarin? Nggak anjlok, tapi cuma geser dikit. Refleks pertama kita apa? Panik. Padahal, seringkali penurunan itu cuma sinyal dari sistem yang minta kita buat ngebaca dia lebih pelan, bukan dirombak total. Coba perhatikan deh, ada dua jenis penurunan yang sering kita salah baca. Kelihatannya mirip, tapi responsnya harus beda banget. Pertama, ada yang namanya kelelahan sistem. Audiens udah ngerti pesan kita, mereka cuma butuh napas. Solusinya? Lakukan diam aktif. Maksudnya, kita kurangi tarikannya, tapi jangan hilang. Nah, yang kedua ini lebih bahaya, erosi kepercayaan. Ini terjadi kalau kita ganti ritme atau janji secara mendadak. Di sini, yang perlu kita lakukan adalah perbaiki percakapan. Kita harus balik lagi ke pesan yang lebih tenang buat bangun lagi rasa aman itu. Jadi, semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu kesimpulan. Peran kita udah berubah. Kita bukan lagi sekedar operator yang neken tombol dan narik tuas. Peran kita udah berevolusi jadi sesuatu yang lebih mendalam.
Ini dia intinya. Ketika iklan udah punya ingatan, tugas kita adalah menjaga supaya proses belajar sistem ini tetap lurus. Kita jadi penjaga arah, bukan lagi pengganggu proses yang impulsif. Kita mastiin sistemnya nggak kehilangan arah gara-gara keputusan reaktif kita sendiri. Jadi tenang itu bukan lagi kemewahan atau sikap pasif, justru itu jadi prasyarat. Kenapa? Karena keputusan yang diambil panik-panik itu, jejak kerusakannya lebih dalam. Bergerak dengan konteks itu beda jauh sama bereaksi karena dorongan. Keduanya kelihatan aktif, tapi cuma satu yang benar-benar ngejaga arah. Jadi, lain kali Anda lagi pusing di depan dashboard iklan, coba deh tarik napas dan tanya ke diri sendiri satu pertanyaan sederhana ini. Keputusan yang mau saya ambil ini bakal ngebantu sistem belajar atau malah bikin lebih banyak kekacauan? Selama Anda pegang pertanyaan ini, Anda itu lagi ngebangun sesuatu yang awet, bukan cuma ngejar hasil sesaat.